Untuk lahan bekas ini atau lahan janda saya berikan serbuk akar dahulu dan poradan. Kemudian untuk sebelum melakukan pindah tanam itu baiknya dibasahi dulu ya, karena selangnya juga bekas maka perlu perhatian lebih khusus ya. Tapi untungnya kita semuanya serba bekas jadi tidak mudah lagi. Kemudian kita harus memperhatikan atau memprediksi berapa jumlah lubang, berapa jumlah lahan yang akan kita siapkan untuk penyesuaian dari anak benih atau bakal benih yang akan kita tanam. Jangan sampai benih nanti kurang, itu repot, panennya tidak bareng. Tapi kalau benih sisa malah bagus ya. Jadi untuk sebagian untuk sulam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra Ayah TV, rekan-rekan dan juga sahabat petani semangka dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini saya dapat menjumpai teman-teman semua untuk budidaya tanam semangka di lahan bekas. Dan teman-teman ada yang bertanya bagaimana pengolahan lahan atau sistem saya untuk lahan bekas. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, saya mohon maaf kepada teman-teman semua karena sistem saya ini berubah-ubah atau berbeda-beda. Ini disebabkan karena penyesuaian untuk lahan dan juga keadaan cuaca pada saat ini. Dan yang sahabatku lihat ini adalah lahan bekas saya. Kebetulan yang mengikuti channel saya pasti tahu ya, kemarin saya menanam 1500 untuk pokok amara di lahan ini. Dan hari ini saya sudah menyelesaikan tahapan pertama, persiapan lahan dari pupuk dasar hingga ke pemasangan instalasi ataupun persiapan lahan yang sudah hampir mencapai 90% siap. Jadi lahan ini sudah siap untuk ditanami. Tinggal ada beberapa tahapan yang nanti bisa teman-teman ikuti untuk lahan bekas ini. Dan teman-teman seperti yang Anda lihat, kali ini lahan memang saya buat agak steril ya, karena kebetulan ngam-ngam atau pas cuaca saat ini curah hujan agak berkurang untuk regional Lampung ini. Jadi alhamdulillah dengan sistem ini, karena dataran yang saya miliki untuk tanah saya ini kebetulan agak tinggi ya, jadi cukup steril untuk dilakukan pembersihan rumput atau persiapan lahan seperti ini. Mudah-mudahan dengan sistem ini kita bisa meningkatkan produksi dan juga memudahkan perawatan dari tanaman semangka untuk lahan bekas. Baik teman-teman, untuk lebih detail dan lebih enaknya kita berbincang untuk persiapan lahan ini, mari kita ikuti video ini hingga selesai. Semoga teman-teman yang melakukan penanaman semangka di lahan bekas bisa atau menambah wawasan sedikit tentang teknik budidaya tanam semangka yang Ayah TV lakukan, dan juga bisa meningkatkan hasil produksi daripada tanam semangka di lahan bekas seperti ini. Jadi langkah pertama teman-teman, sebelum kita melakukan pemindahan tanam untuk anak benih yang akan kita tanam, yang pertama saya jelaskan di sini saya menggunakan plastik mulsa bekas. Ini adalah plastik mulsa yang sudah 4 kali saya pakai ya. Kalau mereknya itu kalau nggak salah Gaya Tani. Jadi seperti ini sudah banyak yang koyak-koyak, tapi alhamdulillah untuk sistem ini atau saya gunakan ini tetap tidak ada masalah ya untuk penanaman. Kemudian selang drip ini adalah selang drip bekas, ini drip tetes ya teman-teman. Jadi sudah 2 kali ini saya pakai untuk dripnya. Kemudian semua instalasi yang saya gunakan untuk lahan ini semuanya bekas. Disinilah keuntungan kita untuk bertani semangka di lahan bekas. Jadi semua yang kita gunakan adalah juga bekas daripada instalasi lama. Langkah pertama teman-teman, kita sesuaikan, kita lihat diameter anak benih kita. Kebetulan kali ini anak benih saya berusia 7 hari yang saya persiapkan untuk 1500 pokok. Maka antara tanah dan juga permukaan plastik harus hampir rata ya. Kalau tidak rata, kita berikan penambahan tanah agar nanti tidak mengganggu dan juga memudahkan untuk naiknya atau pertumbuhan pada anak benih kita. Kita ketahui kalau anak benih masih kecil-kecil nanti tenggelam di dalam plastik, bila panas
itu tidak kena sinar matahari, kemudian ketika hujan biasa tertimbun oleh tanah, maka kita sesuaikan agar nongol, bahasanya seperti itu ya, calon benih yang akan kita tanam. Itu langkah yang pertama. Kemudian sahabat tani, langkah yang kedua sebelum kita melakukan pindah tanam seperti biasa, lakukan pembasahan. Kebetulan saya dengan drip tetes, jadi pembahasan cukup lama ya, karena netes dripnya ini tidak ngotor seperti kita coblosan sendiri atau drip infus yang 3/4. Ini diameternya hanya setengah in ya, jadi kecil sekali. Kemudian plastik mulsanya juga bekas, banyak lubang. Di sini harus hati-hati teman-teman ya, karena memudahkan hewan penggerek seperti jangkrik maupun hewan-hewan lain yang pemotong batang daripada anak benih kita. Maka yang paling bagus ketika melakukan penerasan atau pembasahan lahan pertama kali, campurkan ya sedikit poradan atau regen pada infus kita agar mengusir hama yang bersarang di bawah plastik mulsa. Ini penting sekali teman-teman, yang perlu diperhatikan. Nanti anak benihnya banyak yang mati kena makan sama jangkrik, oteng-oteng maupun siput ya. Itu yang saya takutkan. Betul-betul sudah steril ya, instalasi kita ini memang sudah netes semua. Kalau belum netes, cuci terus. Kalau drip tetes ini harus rajin dicuci agar tetesan airnya betul-betul membasahi semua permukaan daripada bedengan yang sudah kita siapkan. Dan terakhir pesan saya, hitung-hitungan benih. Kalau teman-teman tanam 1500 pokok, kalau pakai media yang kecil ini isi 128, kurang-kurang mau jambang sekitar 17-20 kotak ya, jadi ada sisa 1500. teman-teman bisa jambang atau semai itu sekitar 1700 sampai 2000. Enak ada sisa daripada kurang, nanti repot kalau kurang, jadinya tidak ada sisa untuk benihnya, maka itu menyulitkan teman-teman sendiri, nanti panennya tidak bareng. Saya rasa video saya hanya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan teknik tanam semangka kita di lahan bekas ini bisa berhasil hingga finish. Mohon doanya untuk teman-teman semua. Dan yang kawan-kawan yang terus mengikuti channel ini, silahkan kirim saran apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan yang saya sampaikan. Itu silahkan dikritik dan juga diberikan tambahan ilmu buat saya. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.